kepada Bapak Prabowo, tolong saya Pak, saya jujur, sejujurnya, tangkap saya dan orang yang menyuap saya. Saya akui saya menerima uang suap, tetapi saya memberikan uang suap tersebut ke panti asuhan dan tempat ibadah, juga anggota lainnya. Pak, tangkap saya Pak, dan orang yang menyuap saya Pak. Bapak Prabowo sendiri ngomong gitu, saya bekerja bukan pada pimpinan, saya bekerja pada negara dan rakyat. Kan direkam nih ya, udah. Saya kagak boleh pergi sama teman-teman saya di kantor, saya ngambil barang ke locker tuh, teman-teman saya tuh. Udah. Teman-teman saya digat saya di tangga. Saya pengen pamit. Ini saya dikeluarin putus kontrak dari tanda tangannya Bu Tesi Ariati, katanya. Saya nggak tahu ya alasannya apa. Hampir 10 tahun lah pengabdian saya ya di Damkar. Mungkin saya bikin pengakuan sekarang untuk warga kota Depok. Saya juga udah nyiapin beda. Gimana Bang? Bapak kan dikeluarkan jadi kepanjang dipecat sepihak ini. Gimana nih Bang? Ya saya nggak tahu Mas gitu, kesalahan saya apa gitu, apakah mungkin dari dendam pribadi mereka atau seperti apa dari Bu Tesi gitu, apa mungkin dia kuncinya ada di saya menyerang dia secara pekerjaan ya gitu. Mungkin saya juga udah dapat banyak bisikan kemarin, dapat dari sesepuh warga Mekarsari, ternyata Tesi Haryati itu adalah lurah yang pernah didemo warganya karena masalah IMB dan tanah. Dia bekas lurah di Mekarsari. Nah, memang saya sering berkontra sama dia gitu. Ya saya juga bingung juga gitu, saya dipecat faktor apa gitu, standarisasinya seperti apa. Kalau dibilang masuk, saya masuk terus. Apa yang dikomandokan mereka, saya selalu menyelesaikan tugas saya. Sampai saya kena luka bakar, saya patah tulang dan lain-lain, saya selalu seperti itu. Sandi, tapi sebenarnya ada komunikasi nggak sih dengan pihak Damkar? Artinya sebelum surat pemberhentian itu keluar, kan katanya tidak sesuai standar. Yang dimaksud itu standar seperti apa, dijelaskan gitu? Nah, nggak tahu juga kok standarnya mereka itu seperti apa. Kalau tinggi badan, saya tinggi badan ada kok. Kinerja mungkin? Ya, kalau untuk kinerja boleh tanya teman-teman saya dan fakta lapangan seperti apa. Apakah saya pernah melanggar SOP dalam pekerjaan sampai saya kena luka bakar, sampai waktu itu ada pernah tugas ngambil motor di Spiteng penuh tai yang gabung dengan 15 kontrakan. Saya sampai muntah-muntah, saya yang masuk sendiri, itu benar-benar tai. Saya masuk ke dalam dan orang lain nggak ada yang masuk ke situ, dan saya masuk sampai saya jatuh di ketinggian, saya pingsan. Ya saya juga bingung standarisasinya mereka seperti apa, apakah standarisasi bawaan pejabat. Dan juga ada teman saya, Mbak, teman-teman juga tahu kok, anak salah satu PNS itu 5 bulan 6 bulan nggak masuk, udah beberapa kali, tapi dia masih tetap diperpanjang kontrak. Artinya tidak dijelaskan sama pihak Damkar sendiri standar yang dimaksud itu seperti apa? Iya, tidak ada komunikasi? Tidak. Awal itu komunikasinya itu waktu itu tanggal 31 Desember saya lepas piket. Nah pada saat lepas piket itu saya dipanggil, tapi melalui Danru, suratnya nggak ada. Nah karena tanggal 31 itu tanggal merah dan saya lepas piket, dan juga saya kalah kocokan ya sama teman-teman tuh, tanggal 31 itu saya ke pasar beli kerang sama beli ayam untuk bakar-bakar 3 grup A, B, C. Selesai sore, San lu dipanggil lah. Gila, gue habis dari pasar Kramat Jati. Saya bilang ini kan tanggal merah dan gue lepas piket, panggilnya nggak bisa kayak gitu dong. Nah akhirnya kemarin pada saat katanya udah selesai cuti, saya telepon lah salah seorang kasih, Bang gimana, mau ngobrol atau bagaimana? Katanya suruh nemuin Bu Tesi. Udah, akhirnya kemarin saya ketemuin tuh saudara yang memecat saya, Bu Tesi Haryati. Saya ke Mako, saya tanya-tanya deh, malah ngoper-ngoper ke kepala UPT kemana segala macem. Katanya udah ngirim surat kemana? Ke rumah. Saya telepon anak saya, ada surat nggak? Nah gitu, Pak ada, belum dibuka. Ya pas saya lihat lah,
kok begitu ya kan. Memang sebelumnya saya udah dapat info Mbak. Kalau Dapat surat info. itu isinya apa sih, Bang? Ini Oh ya, Kenapa abang? nggak ada alasannya. Nggak ada alasannya. nggak ada alasannya. Nggak ada alasannya. Oke, ini harus masuk ke Sandi, ada dugaan nggak sih bahwa pemecatan ini memang karena kemudian vokal membongkar dugaan-dugaan kasus yang ada di Damkar? Ya kalau untuk itu ya masyarakat kan nilai sendiri Mbak. Seperti apa? Mungkin apa saya nggak sesuai standarisasi mereka. Standarisasinya seperti apa sih? Saya kan digaji sama rakyat, gitu. Bahkan kan Bapak Prabowo sendiri ngomong, gitu. Saya bekerja bukan pada pimpinan, saya bekerja pada negara dan rakyat, gitu. Kalau misalnya melenceng dari pekerjaan yang untuk melayani masyarakat, buat apa saya matuin mereka? Saya harus patuhin mereka untuk bekerja sama mereka untuk ngambil uang anggota. Pernah ada raport nggak sih, artinya mungkin dari skala 1 sampai 10 di raport berapa, makanya itu yang dibilang tidak sesuai standar? Evaluasi. Nggak ada. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Selama hampir 10 tahun tidak ada evaluasi. Nggak ada. Kalau misalnya bisa dibilang, boleh tanya rekan-rekan saya, Mbak, setiap tes ya Mbak, setiap tes fisik, mungkin, tapi semua teman saya ngakuin, fisik saya di atas rata, push up, sit up, berenang, Mbak, karena saya dulunya bekas orang bela diri. Gitu. Tapi waktu itu pernah saya komplain, gue dapat sekian lari putaran, push up dapat sekian, tapi ditulis di situ hasilnya berbeda, dikurangin. Tapi ya saya anggap ya udah biarin aja. Bang Sandi mau tanya juga, Siap, kan Mbak. ini setiap tahunnya perpanjangan kontrak. Nah di kontraknya itu sendiri sebenarnya ada ketentuan nggak sih, target yang mungkin Bang Sandi harus capai selama kerja setahun sebelum nantinya tanda tangan perbaruan lagi, yang mungkinnya itu jadi faktor ya penilaian standar dari Dinas Damkar itu sendiri gitu Bang? Faktornya sih yang saya baca melayani sesuai SOP aja, terus harus mematuhi perintah pimpinan. Kalau dibilang mematuhi perintah pimpinan, mematuhi perintah pimpinan sesuai kerja dong Mbak. Kalau misalnya kerja San lu jalan ya saya jalan, San lu ini ya saya jalan. Kalau misalnya mematuhi misalnya perintah pimpinan, San nih ada uang ini, udah lu diem aja, gak usah rame, ya saya nggak mau dong. Apakah itu melanggar perintah pimpinan? Saya punya kok buktinya, dan di depan anak-anak kok mereka seperti itu ke saya. Total ada berapa yang tidak diperpanjang kontrak? Sebenarnya ada 3, yang 2 karena jarang masuk. Kalau saya kan ya boleh tanya rekan saya aja, gitu, satu tim. Saya nggak tahu ya kepala UPT atau Kasubag saya manipulasi absen saya atau tidak. Tapi kan di situ ada samping tuh kantor, ada kantor Polsek, Koramil, bahkan tukang dagang juga tahu saya masuknya seperti apa. memang secara korelasi sedikit banyak ini kemudian mengurangi nilai dari pemerintahan Kota Depok. Tapi apa yang Sandi buka adalah fakta, sehingga mengurangi nilai pemerintah Kota Depok yang kemarin itu juga memang adalah nasib. Ya, karena mereka kerja nggak beres. Jadi memang karena mereka kerja nggak beres, jadi buka. Kemudian berdampak secara politik, ya pasti berdampak. Kita nggak peduli dampaknya seperti apa, karena kita bukan orang-orang yang kemudian berpihak secara politik. Kita orang independen yang kemudian membela untuk kebenaran, untuk kepentingan Kota Depok. Nah, Sandi melakukan ini. Nah, kemudian kalau ada dampak politik itu bukan urusannya Sandi. Ya. Langkah konkretnya Bang, pasti lakukan. Oke, langkah konkret tentunya kami akan melakukan somasi terhadap Damkar. Dan kita somasi kepada wali kota. Tapi wali kota ini kan berganti. Sementara wali kota baru tidak bertindak dalam posisi yang sekarang ini. Nanti kan. Jadi tentunya kita melakukan somasi dan kita melakukan advokasi Sandi kepada wali kota baru. Mengingat Sandi namanya sudah dikenal oleh masyarakat Kota Depok kan. Jadi kita melakukan advokasi terhadap Sandi. Kita minta bantuan wali kota baru, Pak Supian Suri. Ya, supaya Pak Supian Suri kemudian bisa menjembatani kepentingan
pekerjaan Sandi, begitu. Jadi nafkah Sandi harus dijembatani juga, begitu. Lain hal, yang lain-lain juga mengenai sistem gaji atau pendapatan dari semua anggota Damkar atau sebagian besar anggota Damkar yang di bawah UMP juga akan kita kejar. Karena kemarin kan kita sudah melakukan somasi terbuka 2 bulan ini, tanggal 13 Januari berakhir, ya kita akan buka. Tapi karena nanti wali kotanya baru, ini kita lakukan dengan petisi meminta kebijakan atau meminta perhatian khusus dari wali kota baru untuk menyelesaikan persoalan Damkar Kota Depok. Dan kita minta pejabat yang sedang menjabat sekarang diganti. Pejabat yang sekarang diganti. Kenapa? Karena tidak profesional. Itu dia. Berarti otomatis kalau menunggu wali kota baru, Sandi tidak bekerja selama ini. Sandi bekerja atau tidak bekerja, ya anggaplah dia diberhentikan. Tapi ini kan kita sedang perjuangkan. Jadi posisi Sandi adalah dalam posisi status quo. Jadi dia kan menolak ini. Sehingga ini masih kita perjuangkan, posisi dia adalah status quo, artinya ya memang tidak bekerja tapi dia masih tetap dalam posisi sebagai anggota Damkar. Kita akan minta itu lewat somasi kita kepada pemerintah Kota Depok, kepada Damkar. Ya. Somasi itu ditujukan pemerintah kota Depok saat ini. Saat ini sama Damkar, tapi tentunya wali kota saat ini juga nggak punya nilai bagi kami karena dia nggak punya posisi juga untuk melakukan kebijakan-kebijakan baru kan. Jadi kita tetap menunggu wali kota yang baru. Suratnya. Oke, kita buka surat. Ini ada dokumen memang yang beredar ya di kalian, dan kemarin dari Kompas juga udah retur ke saya, diinfokan ke saya bahwa saya menyatakan benar bahwa kami menyatakan benar bahwa dokumen itu adalah benar dikeluarkan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dari bidang PO. Terus ya terkait dengan hal itu tidak diperpanjang kontrak itu sudah kami sampaikan. Ada surat pemberitahuannya yang terlebih dahulu disampaikan, kemudian baru surat pernyataan kerja. Dan nanti mungkin akan ada urusannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pertanyaan dari kalian selanjutnya tidak diperpanjang kontrak karena memang habis masa berlaku kontraknya sesuai dengan surat kontrak dan surat pernyataan. Surat kontrak ini ada di pasal 3 kalau kalian nanti bisa baca ya. Itu ditandatangani dan di atas materai yang cukup oleh yang bersangkutan masing-masing, karena ini ada 3 orang ya yang tidak diperpanjang kontraknya. Jadi ini saya sedikit kutip aja bahwa tanggal 31 Desember 2024 sudah berakhir masa kontraknya, seperti itu. Dan serta ada evaluasi internal dari dinas yang memang tidak bisa kami sebutkan secara dinas. Kalau alasan secara global ini tiga anggota Damkar yang tidak diperpanjang itu apa sih Bu sebenarnya? Masalah apa, terlibat masalah atau apa? Nggak ada, jadi itu silakan aja kalian berasumsi. Cuma kalau kami memang itu sudah habis masa kontraknya. Jadi kami memberitahukan, bukan memecat, bukan memberhentikan. Tapi kami memang memberitahukan, artinya mengingatkan bahwa baca lagi kontraknya bahwa memang di pasal 3 ada, di surat pernyataan ada. Begitu. Bu, ada asumsi bahwa selama ini kan kalau Sandi itu selalu berkuar-kuar atau menyampaikan hal tentang tindak korupsi di Damkar di tempat dia bekerja. Seperti apa sih Bu tanggapannya Bu? Ya kalau itu asumsi kalian ya. Jadi kalau saya pikir orang berpendapat itu semua sudah diatur. Ada undang-undangnya, ada aturannya. Silakan dibaca lagi. Saya nggak usah mengingatkan karena kita semua udah dewasa.